Selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak persekutuan teruna. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memilih para pelayan di gerejanya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Novita Sibarani Wuryani STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
umat kekasih Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini disampaikan dalam Yakobus pasal 4 ayat 10 berkata, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan berita firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Kepadamu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu atas kami semua, untuk boleh menaungi hati dan pikiran kami, bahkan akal budi kami Tuhan, sehingga pada saat Engkau berkenan untuk menyapa kami melalui pemberitaan firman-Mu oleh hamba-Mu ini Tuhan, setiap kami, baik hamba-Mu yang akan melayankan firman Tuhan, serta setiap kami yang mendengarkannya, sama-sama dikuasai oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia dari kehidupan kami, tetapi kami boleh mengerti dan pahami, bahkan kami berlakukan di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat pada kitab Yesaya pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang biasa naik kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4, biasanya ketika kita melintasi sebuah traffic light, ya, lampu merah yang kita kenal dengan lampu merah, lampu jalan. Dan ketika lampu itu menjadi merah, biasanya kita langsung berhenti, benar nggak? Pasti kita berhenti. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa Anda harus berhenti? Apa yang membuat Anda sampai akhirnya Anda menghentikan kendaraan tersebut? Mungkin kita kan mengatakan begini, ya namanya lampu merah di mana-mana ya harus berhenti, gitu. Atau juga kita ada yang mengatakan nih, kalau kita nggak berhenti jalan terus atau bablas terus, maka biasanya nih ada polisi, ya kan? Daripada kita ditilang lebih baik kita berhenti. Karena pada kenyataannya saudara-saudara pada saat berhenti belum tentu jalan itu akan langsung sepi kan? Tetapi bisa aja ada juga orang yang menerobos. Tidak sedikit orang yang mengatakan saya harus berhenti di lampu merah ketika lampu berubah menjadi merah, yaitu karena supaya saya nggak ditilang. Nah kalau ini juga menjadi jawaban kita saudara-saudara, kita mungkin dikatakan adalah orang yang taat.
Tapi ketaatan kita adalah ketaatan yang bohong atau ketaatan yang semu. Kita hanya berpikir daripada saya ditilang lebih baik saya berhenti. Seperti itu. Dan kita tidak berpikir tentang orang lain, tetapi kita berpikir tentang diri kita. Dan ketika kita melaksanakan ketaatan yang semu ini, tidak heran saudara-saudara, satu saat nanti yang namanya hukum akan bisa dibeli oleh dirinya. Satu saat nanti dia akan menjadi orang yang menggampangkan segala hal demi bisa lolos dari hukum. Tetapi berbeda sekali dengan orang yang mengatakan mau tidak mau saya harus taat. Kenapa? Karena kalau saya maju terus ke depan, berarti saya mencelakakan diri saya sendiri. Itu satu. Yang kedua, saya juga akan mencelakakan orang lain. Maka ketika lampu merah saya harus stop demi diri saya dan juga demi orang lain. Ada dua hal yang dipikirkan dirinya dan juga orang lain. Ini merupakan satu bentuk ketaatan yang tidak berpikir tentang keuntungan bagi dirinya, tidak berpikir tentang hal-hal yang akan menimpa dirinya saja, tetapi juga berpikir tentang orang lain yang harus berhadapan dengan dirinya. Ini adalah ketaatan yang memang benar-benar wajib hukumnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik ketika kita menjadi seorang warga negara, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, ataupun ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Banyak sekali aturan-aturan yang membutuhkan ketaatan kita. Nah saudara-saudara, ketaatan seperti ini juga yang bukan hanya sekedar taat namun bohong, semu, dan tidak ada gunanya. Tetapi ketaatan yang memang benar murni dari dirinya untuk dilakukan. Bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Itu juga yang ditunjukkan oleh Nabi Yesaya di dalam pembacaan kita saat ini. Ketaatan yang benar-benar murni termotivasi dengan tanggung jawabnya. Di dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan. Yesaya tahu ketika dirinya dalam ketidakberdayaannya, dalam keterbatasannya, dalam ketidakmampuannya justru dipilih Tuhan untuk menjadi seorang nabi, mewakili Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, mewakili Tuhan untuk menyuarakan tentang suara Tuhan, suara kebenaran, menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan umat, dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan umat kepada Allah. Yesaya mengerti ini bukan perkara ringan. Mengerti bahwa ketika saya melakukan tanggung jawab ini, saya tidak hanya berbicara tentang diri saya saja, tetapi juga saya berbicara tentang orang yang harus saya layani. Apa yang harus saya lakukan? Ada 3 simbol yang dipakai Yesaya untuk menunjukkan tentang sebuah ketaatannya sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, lidah. Dikatakan demikian ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesaya tahu saudara-saudara, lidah yang dimiliki mempunyai fungsi yang luar biasa di dalam kehidupan dirinya dan juga orang yang dilayaninya. Lidah, seringkali orang mengatakan begini saudara-saudara, apa yang sangat berbisa di dalam dunia ini? Orang mengatakan racun ular, racun kalajengking, dan segala macam itu yang bisa membunuh seseorang dengan seketika. Tetapi sejujurnya lidah adalah yang paling berbisa di dalam kehidupan kita. Dan Yesaya tahu tanggung jawabnya sebagai seorang nabi Tuhan. Dia harus memberikan pesan, menyampaikan pesan dari Tuhan kepada dirinya untuk umat yang dilayani. Dan pesan itu disampaikan melalui mulutnya. Dengan lidahnya dia berkata-kata, tetapi kata-kata yang mau disampaikan kepada umat yang dilayaninya adalah bukan hanya sekedar peringatan, tetapi juga dikatakan perkataan
supaya perkataan aku dapat memberi semangat baru, dikatakan demikian. Umat yang berada di dalam keterpurukan pada saat itu, karena mereka berada di dalam dosa kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka dibuang ke tanah Babel. Pada saat itu Yesaya tahu, saat ini umat yang dilayaninya membutuhkan sebuah semangat baru dalam kehidupan mereka, agar mereka tidak kehilangan pengharapan, agar mereka tidak hidup di dalam ketakutan, agar mereka tidak kembali kepada kehidupan lama mereka, yaitu berada di dalam dosa-dosa mereka. Memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Jadi dari mulutnya yang harus keluar adalah pesan Tuhan yang memberikan pengharapan kepada mereka, pemulihan kepada mereka yang berada dalam letih lesu karena perbuatan dosa mereka. Itu yang dilakukan oleh Yesaya. Dengan mulut aku mau menjadi alat di tangan Tuhan, mengatakan, menyatakan tentang pesan Tuhan kepada umat yang dilayaninya. Dan yang kedua, saudara-saudara, simbol yang kedua adalah pada ayat yang kelima. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yang kedua simbolnya adalah telinga. Telinga adalah salah satu panca indera yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan telinga kita bisa mendengarkan pesan dari banyak orang. Bahkan pesan dari Tuhan, itu yang diketahui oleh Yesaya. Sebagai seorang nabi, sebelum menyampaikan tentang pengajaran, dia harus mendengarkan terlebih dahulu pesan dari Tuhan. Sehingga yang keluar dari mulutnya nanti bukan berdasarkan apa yang menjadi kemauannya, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan ingin. Karena dia tahu dia hanya seorang pekerja. Dia hanya seorang alat. Yang punya pekerjaan adalah Tuhan. Jadi dalam kehidupannya ketika dia melayani sebagai seorang hamba Tuhan, dia hanya berpikir tentang dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya melalui kata-kata. Bukan apa yang kehendak saya untuk saya sampaikan kepada orang-orang yang saya layani. Dia memiliki pendengaran yang baik. Bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah pesan kepada banyak orang kalau kita tidak punya pendengaran yang baik? Itu yang diyakini oleh Yesaya. Mulut, telinga amat penting dalam kehidupan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ayat ke-6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dinudai. Saudaraku, Yesaya seorang nabi Tuhan. Dan ketika dia melayani di tengah-tengah kehidupan umat Allah, bangsa Israel yang terkenal dengan tegar tengkuk, bukan perkara ringan bagi Yesaya. Dan ketika dia mengambil simbol punggungku, memberikan punggungku, kita tahu saudara-saudara, punggung itu gunanya untuk apa? Menegakkan tubuh kita. Dari punggung kita, saudara-saudara, mungkin orang akan mencambuk kita, menyakiti kita. Itu yang dialami oleh Yesaya. Tetapi dikatakan dengan kerelaan hati aku menyiapkan punggungku untuk menerima. Berarti di sini kita lihat ada sebuah kerelaan menghadapi situasi yang sangat menyakitkan sekalipun dia hadapi dengan kerelaan dan ketulusan. 3
Tiga hal ini saudara-saudara yang mau kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Secara khusus ketika pada hari ini saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kita bukan nabi, tetapi kita dipilih Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang untuk menyampaikan pesan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat yang kita layani. Dalam kapasitas kita sebagai pengurus dan pelayan Pelkat yang ada di dalam GPIB. Apa yang dikatakan oleh Yesaya ini saudara-saudara mengarah kepada ketaatan Yesus Kristus, yang dia bukan hanya sekedar taat saja, yang bukan hanya sekedar formalitas menjalankan tanggung jawabnya, tetapi bahkan dikatakan dalam ketaatannya dia rela untuk mati, dia rela untuk menanggung kayu salib, dia rela demi kehidupan manusia yang dikasihinya. Dan itu juga merupakan panggilan yang Tuhan berikan kepada diri kita yang hadir pada saat ini dalam kapasitas kita sebagai pelayan dan pengurus dan pelayan Pelkat di GPIB. Sama seperti Yesaya, dalam ketaatannya dia berupaya untuk menata diri dia, sehingga bukan hanya dia yang kemudian dikatakan oleh banyak orang betapa salehnya dia, betapa hebatnya dia, tetapi dia memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan umat yang dilayaninya. Demikian juga dengan saya dan saudara, pengurus dan pelayan unit misioner GPIB. Anda melayani kategorial yang berada di tengah-tengah keluarga. Sama dalam ketaatan dengan ketaatan Yesaya, ketaatan yang ingin Tuhan lihat dalam diri Anda juga harus mencerminkan apa yang dilakukan oleh Yesaya dalam kehidupan kita. Menjaga mulut, telinga kita, dan punggung kita. Kita tidak dituntut untuk pandai berkhotbah, tetapi kita dituntut untuk bisa mengaktualisasikan khotbah itu melalui tindakan nyata kita. Ketika kita mau berbicara tentang kasih, tetapi di dalam diri kita hanya memendam sebuah kebencian, percuma. Ketika mungkin kita berkata tentang hal-hal yang baik, tetapi hidup kita tidak mencerminkan kebaikan seperti apa yang kita ucapkan, percuma. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berada dalam letih lesu karena dosa-dosa mereka, karena kesalahan yang mereka lakukan, terus kita kemudian memvonis dia, menghakimi dia, percuma. Apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan jelas dikatakan, dengan mulutku aku akan memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Mulut kita harus kita jaga. Mulut kita harus mengucapkan tentang sebuah semangat baru di dalam kehidupan orang-orang yang dilayani. Bukan hanya berbicara tentang diri kita dengan Tuhan, tetapi juga berbicara tentang orang-orang yang kita layani. Terus yang kedua, telinga kita baiklah ketika kita mendengarkan setiap keluhan. Ketika kita mendengarkan apa yang menjadi omongan orang, jangan ditelan mentah-mentah. Mintalah hikmat Tuhan untuk
untuk kita bisa mendengarkan, menjadi seorang pendengar yang baik. Dan yang terutama, dengarkanlah pesan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah maunya Tuhan, bukan maunya diri kita. Tunggu, saudaraku, saudara bukan orang yang baru sebagai seorang pelayan Tuhan. Apalagi orang-orang tua kita yang berada di depan. Pak Mamesa, Nenek Rapa, dan Mama Tua bukan orang yang baru. Kalau kita tanya sama beliau-beliau ini, sebagai seorang pelayan Tuhan, berapa kali mereka menangis? Berapa kali mereka harus menahan yang namanya caci maki, umpatan orang. Tetapi mereka menyiapkan diri dalam ketulusan, dalam keikhlasan untuk melayani Tuhan. Dan juga setiap kita dituntut untuk melakukan hal itu. Seiring berjalannya waktu 2 tahun setengah, 2020 sampai 2022. Kita akan berjalan bersama. Kami selaku presbiter dan juga saudara-saudara sebagai bagian unit misioner. Akan ada banyak hal yang harus kita alami. Mungkin kita mendengar nada-nada sumbang dari banyak orang yang kita layani. Mungkin kita mendengarkan cibiran, cacian, makian dari orang yang kita layani. Tapi lihatlah Yesaya, aku menyiapkan punggungku, tanda sebuah keikhlasan. Kenapa dia sampai memiliki keikhlasan demikian? Ayat 7 dikatakan, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Karena dia berdiri di belakang Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam keikhlasan dia bisa menanggung setiap penderitaan yang dia alami. Untuk itu saudaraku, saat ini saudara dan saya mau diingatkan, inilah ketaatan seorang pelayan Tuhan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lakukan. Sebagai bukti bahwa kita mengucapkan janji yang dengan segenap hatiku. Bukan hanya pada saat kita berada dalam kondisi aman, nyaman, tentram, kita mengingat, oh saya sudah mengucapkan ya dengan segenap hatiku. Tetapi pada situasi kita mendapatkan hambatan dan cobaan, kita mundur. Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Kita mengatakan bukan seperti ini pelayanan yang saya harapkan di dalam persekutuan jemaat. Tidak demikian. Yesaya ketaatannya tidak mengenal situasi dan kondisi. Dalam situasi apapun dia tetap hidup dalam ketaatannya. Dan itu juga yang dituntut dalam kehidupan kita selaku seorang pelayan Tuhan saat ini. Baiklah saudaraku. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita pikul nanti bersama, itu berpengaruh kepada gereja Tuhan. Tumbuh kembang persekutuan jemaat Tuhan bergantung dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita tanggung. Pertanyaannya, dalam pelayanan kita nanti, menumbuhkan persekutuan jemaat Tuhan atau menghancurkannya? Pilihannya ada di dalam diri Anda semua. Tetapi ingat, setiap pilihan mempunyai risiko yang luar biasa dan diperhitungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pengurus dan pelayan Pelkat, dengan semangat ketaatan seorang hamba Tuhan, marilah kita melangkah bersama. Jalanilah kehidupan kita sebagai hamba Tuhan yang setia dan taat. Selamat menerima pengutusan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Kita bersatu dulu. Kita responi, kepadamu ku berdoa. Saudaraku, kita akan masuk dalam peneguhan pengurus dan pelayan Pelkat PAPT. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan SK Majelis Jemaat. Kami persilakan Sekretaris. Surat Keputusan Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang nomor 028/SK/HBR /11 Romawi /2020. Menimbang yang pertama bahwa dengan berakhirnya masa tugas pengurus dan pelayan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2017-2020 perlu diangkat pengurus dan pelayan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2020-2022. Yang kedua, bahwa calon pengurus dan pelayan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang telah memenuhi persyaratan
untuk diangkat menjadi pengurus dan pelayan-pelayan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2020-2022. Yang ketiga, bahwa pengangkatan pelayanan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2020-2022 perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang. Mengingat kata gereja GPIB khususnya, yang pertama, kata dasar bab 5 pasal yang 16. Yang kedua, peraturan pokok GPIB nomor 1 pasal 12 dan pasal 15. Yang ketiga, peraturan pelaksana nomor 1 tentang pengurus dan pelayanan kategorial. Memutuskan menetapkan keputusan Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang tentang pengurus dan pelayanan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2020-2022. Yang pertama, terhitung mulai tanggal 15 November 2020, menetapkan saudara-saudara yang namanya disebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus dan pelayanan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2020-2022. Yang kedua, tugas, tanggung jawab, dan wewenang selaku pengurus dan pelayanan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2020-2022 dilaksanakan atas dasar panggilan dan pengutusan gereja dengan berpedoman pada tata gereja dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Ketiga, masa tugas pengurus dan pelayanan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2020-2022 tersebut pada surat keputusan ini adalah sejak peneguhan diberlakukan. Yang keempat, dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat tentang pengangkatan pengurus dan pelayanan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2017-2020 dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal peneguhan dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 November 2020. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang tertanda KMJ dan Sekretaris. Lampiran SK Majelis Jemaat nomor 022, pengurus dan pelayan Pelkat, pengurus dan pelayanan kategorial GPIB Hebron Samarinda Seberang periode 2020-2022. Pelkat PA, Ketua Sapura Sri Mulyati, Sekretaris Natasha Devina, Bendahara Magdalena, pelayan Jenny M. Padang, Martina Reken, Lewita Perangin-Angin, Helviana Sari Biantong, Sinta Herlina Manalu, Alfiani Elizabeth MS, Novelia Alni Junita David. Koordinator Pospelkes untuk PA, Ketua Mariana Yani Ekaning Tias, Sekretaris merangkap bendahara Femilia Wahyu Reti Daria. Pelkat PT, Ketua Anice Suasantri Situmorang, Sekretaris Osi Lorenz Moloku, Bendahara Abi Bonita Bidangan, pelayan Florentiani Perangin-Angin dan Oni Damayanti Manulang. Pelkat GP, Ketua Elizabeth Latu Perisa, Wakil Ketua Wesley Viananta, Sekretaris Orpa Burarak, Bendahara Oktaviana Orin Tangdi Bali. Untuk koordinator Pospelkes untuk GP, Ketua merangkap Sekretaris Insan Kristianingsi, Bendahara Yofi Darmawan. Pelkat PKP, Ketua DC Nancy Mamesa, Wakil Ketua Sugiyarti, Bendahara
Hertalia Sinulinga. Koordinator wilayah untuk Pelkat PKP Sektor 1 Lice Mananeke. Sektor 2 Hetina Trince Jaliha. Sektor 3 Agustina Makawimbang. Untuk koordinator Pospelkes, Ketua Sundari, Sekretaris Inisia Bendahara Saurina Trisnayanti Butar-Butar. Pelkat PKB, Ketua Hengki Tumundo, Sekretaris Salmon Manohutu, Bendahara Selvius Mauboda. Untuk koordinator Pospelkes Pelkat PKB, Ketua Christian P. Latuperisa, Sekretaris Solo Simangungsong, Bendahara Firma Hasintongan Siregar. Pelkat PKLU, Ketua Ferdinand H. Mamesa, Sekretaris Yohana Jaman, Bendahara Deborah Tanan Papang. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang, tertanda KMJ dan Sekretaris. Terima kasih. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara kita ini sebagai pengurus pelayan kategorial dan pelayanan anak dan persekutuan teruna. Dengarlah penjelasan tentang panggilan dan pengutusan gereja. Yang pertama, tentang gereja dan misinya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan Ia menghendaki agar jemaatnya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang kedua, tentang pelayanan kategorial. Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, sebagai unsur jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian tidak semuanya mempunyai tugas yang sama, karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendak-Nya. Pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, dan persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. Yang ketiga, tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayan kategorial dan pelayan PAPT adalah para pelaku misi yang bersama dengan para pejabat, yaitu diakan, penatua, dan pendeta, melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugas pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan, siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Saudara-saudara yang dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT, dengarkanlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Yang pertama, nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudara, sebelum saudara-saudara mengucapkan pengakuan dan janji, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami,
pikiran, mengurapi hati, pikiran, dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu yang penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka janji-Mu dapat jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, dipersilahkan untuk berdiri. Untuk mengucapkan pengakuan dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Yang kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudari Sapura Sri Mulyati, Saudari Natasha Devina, Saudari Magdalena, Saudari Jenny M. Padang, Saudari Lewita Perangin-Angin, Saudari Helviana Saribiantong, Saudari Sinta Herlina Manalu, Saudari Alfiani Elizabeth MS, Saudari Novelia Alni Junita David, Saudari Mariana Yani Ekaningtias, Saudari Femilia Wahyu Reti Darya, Saudari Abi Bonita Bidangan, Saudari Florentiani Perangin-Angin, Saudari Oni Damayanti Manulang, Saudari Elizabeth Latuperisa, Saudari Orpa Burarak, Saudari Insan Kristianingsi, Saudara Yofi Darmawan, Saudari Desi Nancy Mamesa, Saudari Sugiyarti, Saudari Lice Mananeke, Saudari Hetina Trince Jaliha, Saudari Agustina Makawimbang, Saudari Sundari, Saudari Inisia,
Saudara Hengki Tumundo, Saudara Salmon Manuhutu, Saudara Selvius Mauboda, Saudara Christian P. Latuperisa, Saudara Solo Simangunsong, Saudara Firma Hasintongan Siregar, Saudara Ferdinand H. Mamesa, Saudari Yohana Zaman, Saudari Deborah Tanan Papang, Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudara-saudara, berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT GPIB Hebron Samarinda Seberang dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Amin. Silakan berlutut. Saudaraku, hiduplah seturut panggilanmu dan pengutusanmu. Laksanakanlah tugas pelayananmu dengan setia dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan berdiri. Jemaat Tuhan, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kepada seluruh pengurus dan pelayan, dipersilahkan untuk menaikkan pujian.
di jalan hidup yang lebar sepi. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Pakailah aku jalan berkat-Mu Tuhan, untuk selalu memancarkan cahaya-Mu. Itulah yang menjadi harapan kami saat ini Tuhan. Ketika dalam ketulusan, keikhlasan kami untuk menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan, dalam tanggung jawab kami selaku pengurus dan pelayan Pelkat GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang, yang boleh Engkau teguhkan saat ini Tuhan, untuk menjawab panggilan dan pengutusan-Mu ya Bapa. Kami menyadari segala keterbatasan kami Tuhan. Kami menyadari keberadaan diri kami Tuhan, bahwa mungkin di sepanjang perjalanan pelayanan kami tidak bisa sesempurna yang Yesus telah lakukan untuk kami. Tetapi sebagai orang beriman Tuhan, di dalam setiap doa dan pengharapan kami akan tetap terus berupaya melakukan semuanya itu dalam segala ketaatan, ketulusan dan keikhlasan hati kami ya Bapa. Dan kami yakin serta percaya, sama seperti Engkau tidak pernah meninggalkan Yesaya untuk tetap hidup dalam ketaatannya sebagai seorang hamba Tuhan, Engkau juga tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan untuk melakukan panggilan dan pengutusan-Mu di tengah-tengah jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang ini. Berkati kami ketika melayani Engkau di tengah-tengah jemaat. Berkati para jemaat ya Tuhan, untuk mereka boleh tetap turut setia mendukung setiap pelayanan kami ini Bapa, dan menerima segala keterbatasan kami, keberadaan kami di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan semuanya itu dengan baik, sama seperti yang telah Tuhan ajarkan dan teladankan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur dalam peribadahan ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada kami kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Engkau tetap memampukan kami untuk bersimpu di hadapan-Mu Tuhan, dalam kekudusan dan ketulusan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami rindu Tuhan, bukan hanya kami saja yang boleh menikmati pertemuan dengan Tuhan dalam ibadah di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, tetapi juga seluruh anggota keluarga kami juga boleh ikut ambil bagian, bahkan seluruh jemaat Tuhan boleh ikut ambil bagian bersama dengan kami. Tetapi karena pandemi COVID-19
yang harus membuat kami membatasi ruang gerak kami, termasuk pertemuan peribadahan, harus kami batasi Tuhan. Tetapi kami yakin serta percaya, walaupun mungkin keluarga-keluarga kami saat ini, mereka beribadah dalam rumah kami masing-masing, atau seluruh jemaat Tuhan yang hanya mampu bersekutu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing saja, Tuhan tetap berkenan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap berkenan untuk memberkati peribadahan yang mereka lakukan, sama seperti yang Engkau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Dan kami yakin serta percaya, di dalam setiap pengharapan yang tidak pernah putus, kami tahu Tuhan akan tetap berperkara dalam kehidupan kami, bahkan dunia ini, untuk kami boleh mengatasi pandemi COVID-19 ini, ketika kami boleh bersama-sama mendukung penuh dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan penuh tanggung jawab Tuhan, kami tidak hanya berpikir tentang diri kami saja, tetapi kami juga berpikir dan bertindak tentang orang lain, yang pada saat ini mereka juga ingin berada dalam kondisi fisik yang sehat dan kuat. Berkati kami semua Tuhan, para pemimpin kami juga Tuhan berkati, para tenaga kesehatan, aparat keamanan yang tetap terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Berikan kepada mereka tubuh jasmani yang sehat dan kuat Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat dan akal budi-Mu untuk tidak pernah lelah mengupayakan yang terbaik bagi bumi tercinta, bahkan seluruh warga negara Indonesia ini Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini berada dalam kelemahan fisik mereka. Kami mau serahkan ya Tuhan, Ibu Saurlina dalam tangan kasih Allah. Ketika tubuh jasmani berada dalam kelemahan, Tuhan Engkau kuatkan dirinya. Engkau berikan kepada dirinya kesembuhan yang asalnya dari Allah sendiri. Berkati juga ya Tuhan anak-anak Tuhan yang berduka cita saat ini. Keluarga Alemoka Makawimbang kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam duka cita mereka, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan selalu menguatkan dan menghibur keluarga yang berduka cita. Berkati kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kami ingin melayani Engkau, mampukan kami dan kuatkan kami, serta jadikan kami Tuhan sebagai teladan bagi orang-orang yang kami layani. Keluarga kami yang juga adalah keluarga hamba Tuhan, juga Tuhan berkati. Dalam diri mereka Tuhan, teladan Tuhan boleh dinyatakan kepada orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Berkati juga para presbiter, organis, singer, tim multimedia, bahkan pegawai gereja, bahkan mahasiswi praktek. Tuhan Engkau berkati kami semua yang boleh melayankan ibadah ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya melalui Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman. Terima kasih atas cinta kasih serta pemeliharaan-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan syukur ini. Berkatilah majelis jemaat yang mengelolanya agar dapat digunakan sebagai alat pewartaan sabda kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Untuk warta jemaat, seluruh jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang mengucapkan selamat melayani bagi seluruh pengurus, pelayan, Pelkat Masa Bakti 2020-2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menjawab pengutusan Tuhan. Saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, serta jadilah hamba Tuhan yang taat dan setia kepadanya. Utuslah kami. Saat kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah.
teruslah kami masuk dalam setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu tetap di tempat, kita akan berdoa di sini saja. Ya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai ibadah peneguhan pada minggu pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mengiring pelayan-pelayan Tuhan yang akan melakukan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Dan itu kami amini di dalam kehidupan kami, bahwa ketika Tuhan turut campur tangan, maka kami juga akan dimampukan untuk melayani Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan kami pada minggu pagi hari ini. Terlebih khusus Ibu Pendeta yang sudah menjadi saluran berkat melalui firman kebenaran-Mu, Tuhan memberkati. Dan kami sebagai presbiter yang sudah mengambil pelayanan juga pada minggu pagi hari ini juga Tuhan memberkati. Sehingga kami boleh dimampukan terus untuk melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun kami dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat. Dan nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Bapa dalam surga, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian tetap di tempat agar tertib. Ada sesi foto tapi masing-masing pelkat. Ya, ada sesi foto dengan pendeta dan majelis tapi masing-masing pelkat dimulai dari PKLU. Ibu Bapak Ibu, nanti pada saat foto sudah ada